Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Hanina dari program studi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini, saya akan membahas tentang manusia dan lingkungannya. Definisi manusia dan lingkungan. Pengertian manusia. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau individu. Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia adalah zoonpotolikon, yang artinya bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Pengertian lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Sonnenfeld pernah mengatakan dalam Gifford bahwa manusia dapat digolongkan ke dalam beberapa tipe. Contohnya yaitu 1. Environmental risk-taking, yaitu yang dimana dapat diketahui seberapa jauh individu mau melakukan kegiatan-kegiatan yang beresiko tinggi di suatu lingkungan. Yang kedua, ada environmental sensitivity, yaitu dimana individu yang memiliki poin yang tinggi. Yang ketiga, ada environmental mobility, yaitu di mana dapat melihat sampai seberapa jauh individu suka mengunjungi tempat-tempat yang eksotik dan beresiko untuk dijelajahi. Yang keempat, yaitu ada environmental control, yaitu yang dapat digunakan untuk melihat sampai sejauh mana kepercayaan individu bahwa lingkungan alam mampu mengendalikan perilaku mereka. Adapun tipikal manusia yang kurang peduli dan tidak mau belajar untuk lebih peduli terhadap lingkungan yang mengakibatkan memperburuk hubungan manusia dengan lingkungan. Contohnya seperti penebangan hutan, peladangan berpindah, reklamasi pantai, pencemaran udara dan sungai. Seorang pakar ahli yang bernama Hadi pernah mengatakan bahwa keberadaan manusia di muka bumi ini memiliki dimensi yang ganda, yaitu sebagai perusak dan pemelihara. Konsep Islam dengan lingkungan, sosial, dan budaya. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya lingkungan yang sehat yang mempengaruhinya setiap saat, terutama kebutuhan terhadap udara, air, oksigen, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan komponen benda-benda lain di lingkungan hidupnya sehari-hari. Upaya pelestarian lingkungan hidup secara Islam adalah bagian daripada amal soleh. Karena itu, manusia yang beriman dan melaksanakan aktivitas keberagamaannya secara komprehensif tertentu tidak akan lupa diri agar senantiasa patuh pada aturan-aturan sunatullah yang ada. Merusak alam lingkungan, maka secara sunatullah akan berakibat rusaknya lingkungan lainnya. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah fil ard di bumi. Khalifah atau pemimpin diarahkan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran sebagai landasan untuk manusia berbuat dan mempertahankan hidupnya di alam dunia ini. Allah tidak hanya menciptakan manusia satu-satunya makhluk hidup di muka bumi ini, tetapi juga menciptakan makhluk-makhluk lainnya seperti flora dan fauna yang tidak kecil jumlahnya dan jenisnya. Semuanya membutuhkan perlindungan dan perhatian manusia sebagai makhluk. Merusak lingkungan hidup dapat memberikan dampak berbahaya terhadap kehidupan makhluk manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Manusia harusnya sedapat mungkin berupaya melestarikan lingkungan hidup, diantaranya tanah, air, udara, dan lingkungan hidup lainnya. Kebudayaan merupakan gabungan dari pikiran, kata, dan tingkah laku manusia yang dimanfaatkan untuk berinteraksi dalam masyarakat sekitarnya atau lingkungan sosial. Perkembangan yang dilakukan manusia akan berakibat pula pada perkembangan budaya. Manusia disebut makhluk agen budaya jika manusia mampu hidup dalam agen budaya atau aturan-aturan dalam budaya. Sebagai makhluk berbudaya, bukan saja sebagai pelestari nilai-nilai kebudayaan yang dihasilkan
dihasilkan manusia sebelumnya atau dikenal sejarah nenek moyang, melainkan termasuk melestarikan karya-karya kebudayaan. Beberapa sikap hubungan antara agama dan kebudayaan yaitu 1. Sikap radikal, yaitu agama menentang kebudayaan. Menurut pandangan ini, semua sikon masyarakat berlawanan dengan keinginan dan kehendak agama. 2. Sikap akomodasi, agama milik kebudayaan. Sikap ini menunjukkan keselarasan antara agama dan kebudayaan. 3. Sikap perpaduan, agama di atas kebudayaan. Sikap ini menunjukkan adanya suatu keterikatan antara agama dan kebudayaan. Yang keempat, sikap pembaharuan, agama memperbaharui agama. Sikap ini menunjukkan bahwa agama harus memperbarui masyarakat dan segala sesuatu yang bertalian di dalamnya. Manfaat agama dalam perkembangan kebudayaan. Secara fungsional sosial, timbal balik antara agama dan kebudayaan lebih menitik beratkan pada aspek-aspek yang bersifat rasional dan humanis, atau secara sosial karitatif dalam wilayah masyarakat. Hal ini biasa disebut dengan historical force yang berperan aktif dalam terjadinya perubahan dan perkembangan suatu masyarakat. Agama dapat dijadikan pondasi dalam pembangunan spiritual yang memberi penopang dan memberi jalan dalam menyelesaikan persoalan sosial, mengatasi rasa kurang percaya diri sosial, pembudakan, dan kemiskinan. Contoh lingkungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk berbagai contoh lingkungan sosial yang ada di dalam kehidupan seseorang antara lain yaitu 1. Keluarga. Keluarga adalah salah satu bukti konkret daripada lingkungan sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, keluarga merupakan contoh lingkungan sosial yang paling nyata serta dilakukan setiap individu yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, ada masyarakat. Contoh lain dari lingkungan sosial yang mudah ditemukan setiap orang adalah di masyarakat. Contoh kegiatannya yaitu seperti musyawarah tentang kegiatan 17 Agustusan, kegiatan gotong royong, dan lain-lain. Ketiga, ada sekolah. Contoh lingkungan yang pasti ditemukan dalam kehidupan seseorang ialah lembaga pendidikan seperti sekolah, yang dimana sekolah memberikan distribusi panjang dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, ada ekonomi. Yang dimaksud dengan ekonomi ialah keadaan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia saja. Misalnya untuk lingkungan sosial ekonomi ini seperti ketika pergi ke pasar, koperasi, sampai berbelanja di warung kelontong. Yang kelima, ada budaya. Misalnya dalam budaya seperti adanya festival batik atau sanggar tari yang kesemua tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian seseorang kepada sejarah serta kearifan lokal. Demikian video penjelasan tentang manusia dan lingkungannya yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.